Saudara, PD Perjuangan akan menggelar Kongres ke-6 di Nusa Dua Convention Center Bali hari ini. Lewat Kongres, PD Perjuangan akan mengukuhkan ketua umum yang baru. Sejumlah kader PD Perjuangan di tingkat DPD dan DPC mulai meninggalkan hotel di kawasan Nusa Dua Bali. Mereka menuju lokasi Kongres, yakni Nusa Dua Convention Center Bali menggunakan bus. Peserta juga menggunakan kartu identitas yang bertuliskan Kongres 6 PDI Perjuangan. Tema yang diangkat di Kongres ini adalah Satyam Eva Jayate, berderap dalam satu barisan. Peserta diminta tak membawa alat komunikasi atau ponsel ke lokasi Kongres. Ketua DPP PD Perjuangan Deddy Sitorus ungkap pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di BIMTEK Bali 2025. Mega minta kader solid hingga gali gagasan kader untuk jadi pegangan agar pemerintahan Prabowo Gibran tetap berada di rel yang benar. Hal itu disampaikan Deddy di kawasan Nusa Dua Bali Kamis petang. Kata Deddy, saat BIMTEK, Mega memberikan arahan terkait sejumlah isu terkini, mulai dari putusan MK terkait sistem pemilu, kebijakan pemerintah hingga koperasi merah putih. Tak hanya itu saudara, Deddy juga minta kadernya tetap solid, apalagi berembus isu tidak harmonisnya hubungan dua anak Megawati, Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Mereka adalah dua orang bersaudara yang menurut saya cukup akrab. Tetapi kan memang keduanya mempunyai domain yang menjadi kesukaan yang berbeda. Kalau Mas Prananda kan kita tahu memang orang yang sejatinya mengabdikan diri untuk pengembangan dan penguatan partai di internal. Kalau Mbak Puan kan memang lebih punya naluri sebagai seorang politisi, mengurusi hal-hal kenegaraan seperti itu ya. Karena beliau kan pernah di eksekutif sebagai menteri, juga sebagai anggota DPR dan sudah 2 periode menjadi ketua DPR RI. Jadi kalau ada yang bertanya itu apakah merupakan sinyal apa gitu, saya kira tidak ada sinyal apa-apa karena mereka memang tidak pernah ada masalah. Tetapi memang kita harus akui memang bahwa ada orang yang berusaha mencari-cari masalah atau mempermasalahkan gitu ya. Nah ini yang sebenarnya juga membuat kita di dalam kadang-kadang bingung. Informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda dan juru kamera Adini Anissa dari Badung, Bali. Selamat siang Putu, jam berapa Kongres akan dimulai dan apa saja yang akan jadi agenda utama Kongres? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Sampai dengan saat ini informasi yang kami peroleh, Kongres akan diselenggarakan sekitar siang hari atau menuju ke sore hari, yakni sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan itu nanti akan diselenggarakan di kawasan Nusa Dua, tepatnya di Nusa Dua Convention Center. Kalau kita lihat memang dari beberapa informasi yang kami kumpulkan dari pagi hari tadi sampai dengan saat ini, sebetulnya kader-kader terutama ketua unsur KSB atau ketua sekretaris dan juga bendahara baik itu dari DPD dan juga DPC ini sudah meninggalkan lokasi penginapan sejak pukul 9 pagi tadi, di mana mereka-mereka yang nantinya akan mengikuti Kongres ke-6 ini sudah menggunakan pakaian khasnya yaitu kemeja merah begitu ya dengan lambang banteng bermocong putih, kemudian juga menggunakan kartu identitas. Kenapa kemudian kartu identitas ini menjadi penting? Selain juga sebagai penanda bahwa memang betul mengonfirmasi yang semula begitu disampaikan bahwa agenda pada tanggal 1 ini hanya konsolidasi internal, tapi dengan adanya ID tersebut atau kartu identitas tersebut menunjukkan memang Kongres ke-6 ini diselenggarakan hari ini tepatnya jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun kalau kita lihat nampaknya Kongres kali ini akan diselenggarakan dengan terbatas dan juga tertutup. Karena bukan hanya kami, media saja yang juga terbatas aksesnya begitu ya, tapi juga mengingat bagaimana kader-kader ataupun peserta Kongres ini tidak diperbolehkan untuk membawa alat komunikasi ataupun ponsel ketika memasuki hall Kongres nanti yang ada di Nusa Dua ya, Convention Center. Dan nanti juga yang menjadi pertanyaan yang juga patut untuk diikuti Bella dan juga saudara sebetulnya adalah berkaitan dengan durasinya. Biasanya
sebetulnya Kongres PDI Perjuangan dari beberapa periode yang lalu ini bisa terjadi 2 hari, 3 hari. Tapi kalau melihat bagaimana jalannya Rakernas kelima, ini sebetulnya sudah ada 17 poin yang menjadi titipan begitu ya, ataupun juga kesepakatan dari akar rumput, dari tingkat ranting, kemudian juga DPC, DPD, untuk kemudian disampaikan ke tingkat DPP atau di tingkat pusat yang berkaitan dengan rekomendasi-rekomendasi apa saja yang nanti juga akan dibahas di sana. Salah satunya tentu saja mendorong dan juga menetapkan Megawati Soekarno Putri menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan lagi di periode selanjutnya, begitu selama 5 tahun ke depan. Selain itu juga sikap partai ini nampaknya akan juga dibahas dalam Kongres ini, mengingat kalau kita kutip bagaimana pernyataan dari Deddy Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan, ini kemarin begitu ya pada saat ditemui di kawasan Nusa Dua menyampaikan bahwa memang selain pesan-pesan soliditas ini juga digali gagasan-gagasan dari kader baik itu tantangan-tantangan di daerah-daerah masing-masing untuk kemudian bisa menjadi backup begitu ya, atau cadangan rencana untuk nanti diusulkan, dan juga supaya PDI Perjuangan yang saat ini mengambil atau memutuskan berada dan menjadi mitra strategis dari pemerintahan Prabowo Gibran ini tetap bisa menjaga pemerintahan Prabowo Gibran tetap ada di relnya. Kita tahu di waktu yang berbeda begitu ya, tidak di Bali tapi di Jakarta juga ada isu yang juga menjadi sorotan, di mana Presiden Prabowo Subianto ini memberikan pengampunan atau amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Tentu saja ini akan ada eskalasi baru. Jadi kita harus menantikan lagi nanti bagaimana riaknya di Jakarta, apakah nanti keputusan Presiden atau Kepres ini akan dikeluarkan hari ini, kemudian apakah juga Hasto Kristianto ini akan mengikuti Kongres hari ini, dan kira-kira selain 2 agenda utama tadi, menetapkan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum, kemudian juga menentukan sikap partai dan juga usulan serta rekomendasi dari PDI Perjuangan sebagai partai dan nanti akan menjadi program kerja selama 5 tahun ke depan, dan tentu saja siapa sosok sekjen, apakah masih tetap Hasto Kristianto atau justru nanti ada nama-nama lain. Kita nantikan, Bella. Baik, kita akan nantikan apakah riak-riak dari Jakarta bisa tiba segera di Bali dan membuat keputusan-keputusan penting terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Putu tadi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga Adini Anissa langsung dari Bali. Selamat bertugas kembali.